akan ngebahas tentang video dokumenter tugas besar OAD. Di sini aku gak sendiri, di sini aku punya rekan, yaitu ada 3 anggota kelompok yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari Ijal. Halo, perkenalkan nama saya Arizal. Halo, perkenalkan nama aku Ginda. Perkenalkan, nama saya Irham Irawan. Nah, di sini kan kita ada 3 poin utama dalam video dokumenter yang kita buat. Apa aja sih yang kita buat di video dokumenter itu? 3 poin tersebut itu akan dibahas oleh Irham di next video. Jadi di sini kita akan membahas tentang 3 poin yang tadi dijelaskan oleh teman rekan saya. Yang pertama itu menganalisis di suatu perusahaan, dan kami di sini mendapati di perusahaan yang bernama PT Mulia Mekar Mandiri. Seperti apa sih PT tersebut, bagaimana sistemnya, dan lain-lain nanti akan dijelaskan. Dan yang kedua, kita menganalisis itu dari perbaikan sistem yang asalnya di PT Mandiri seperti ini, dan kita akan ubah seperti itu agar mempermudah di PT tersebut. Dan yang ketiga, ini hasil dokumenter kita dari hasil awal wawancara, kerja kelompok, mengisi tugas dan lainnya seperti itu.
dan non-fungsional dari perbaikan sistem yang kita buat. Di sini nanti akan tertampil kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang akan aku bacain. Yang pertama itu ada user story. Di sini sebagai pegawai pasti ingin dapat gitu login ke sistem itu agar bisa mengakses fitur presensi dan rekam. High priority-nya yaitu sistem harus menyediakan fitur login dengan verifikasi username dan password. Lalu di medium priority-nya itu ada sistem harus mengarahkan pengguna yang belum terdaftar ke halaman register. Lalu ada sistem harus menyediakan fitur reset password jika pengguna lupa atau kredensial. Lalu yang kedua itu ada sebagai pegawai pasti ingin mencatat kehadiran harian agar data tercatat otomatis dan akurat. Di sini high priority-nya yaitu ada sistem harus mendukung preferensi harian dengan pencatatan waktu dan lokasi. Yang kedua itu ada sistem harus memvalidasi waktu presensi sesuai aturan. Misalnya jam masuknya itu jam 8 sampai jam berapa kayak gitu. Lalu ada di medium priority yaitu ada sistem harus memberikan peringatan jika presensi dilakukan di luar jam kerja. Yang ketiga itu adalah low priority jika sistem harus memberikan notifikasi jika koneksi ke server gagal saat presensi. Lalu ada sebagai pegawai lagi jika ingin melihat rekap kehadiran agar dapat memantau absensi. Nah, di high priority-nya itu ada sistem harus menyediakan tampilan rekap presensi harian dan bulanan. Lalu di medium priority-nya itu ada sistem harus menampilkan statistik kehadiran per bulannya. Lalu di sebagai owner ingin melihat dan mencetak laporan kehadiran semua pegawai. Di high priority-nya itu sistem harus menyediakan akses khusus bagi owner untuk melihat semua rekap kehadiran. Lalu di medium priority-nya itu ada sistem harus memiliki fitur cetak dan unduh laporan kehadiran. Sistem memberikan notifikasi jika data kosong saat rekap. Lalu di low priority-nya itu ada sistem memberikan notifikasi jika unduhan gagal. Lalu ada juga sebagai sistem sendiri itu ingin memastikan semua presensi dilakukan setelah login. Jadi tidak ada presensi dilakukan sebelum login. Ada di high priority-nya yaitu sistem harus menolak presensi jika pengguna belum login. Yang kedua itu ada kebutuhan fungsional, non-fungsional. Itu ada quality atributnya yaitu usability, requirement definition-nya itu ada sistem harus mudah digunakan oleh pegawai dan owner tanpa pelatihan khusus. How-nya itu ada antar muka yang sederhana, tombol dan titik-titiknya serta petunjuk pengguna di halaman login presensi dan rekap. Lalu ada reliability, sistem harus dapat mencatat presensi dengan konsisten tanpa kekurangan data. How-nya itu ada validasi waktu, presensi, deteksi duplikasi, penyimpanan log aktivitas, dan fallback handling saat server delay. Ada portability, yaitu jika sistem dapat digunakan di berbagai perangkat. Lalu desain how-nya desain responsif untuk mobile dan desktop atau aplikasi Android native. Lalu ada security, yaitu di requirement definition-nya sistem harus melindungi data pengguna dari akses tidak sah. How-nya itu autentikasi login enkripsi password misalnya SA256. Harus ada pembatasan akses berdasarkan peran role dan session timeout otomatis. Lalu ada modifiability, yaitu requirement definition-nya sistem harus dapat diperbarui bila ada perubahan kebutuhan. How-nya itu arsitektur modular, login, presensi, rekap, konfigurasi jam kerja atau shift disesuaikan oleh admin. Ada scalability, sistem harus mendukung pertambahan pengguna dan data. How-nya itu menggunakan database relasional dan indeksi dengan indeksing. Backend-nya scalable dan dukungan akses paralel. Lalu yang kedua itu ada use case diagram. Di sini akan terpampil use case diagram. Yang ada dua upload, itu pegawai dan owner, di mana pegawai itu bisa mengakses Maincast login, include registrasi. Pegawai juga Maincast presensi, extend yaitu perharinya. Lalu pegawai juga bisa memainkan rekap, lalu extend per bulannya, di mana owner akan melihat rekapan dari yang sudah dilakukan tadi. Nah, terus di sini juga ada use case skenario,
Yang pertama itu use case skenario sistem presensi. Nah, dari sistem presensi itu ada use case name login, terus primary aktornya itu pegawai, secondary aktornya nggak ada, ID-nya itu use case 1, important levelnya itu hide, terus use case type-nya itu main case. Nah, selanjutnya ada stakeholder and interest, yaitu pegawai ingin masuk ke sistem untuk melakukan presensi dan melihat rekap. Habis itu, Brave Decryption login ke sistem sebagai langkah awal untuk menggunakan fitur presensi dan rekap. Terus, bila belum memiliki akun, akan diarahkan untuk melakukan register. Nah, setelah itu ada trigger, yaitu pegawai membuka aplikasi sistem presensi. Nah, terus ada type juga internal. Nah, habis itu ada relationship, yaitu asosiatnya pegawai, yaitu ada register jika belum ada memiliki akun, sistem akan mengarahkan ke proses pendaftaran. Habis itu ada extendnya nggak ada, habis itu ada normal flow-nya, pegawai membuka halaman login, pegawai memasukkan username dan password, sistem memverifikasi kredensial, yang terakhir jika berhasil pegawai masuk ke halaman utama sistem. Terus ada alternative flow-nya 2A, lupa password, sistem menyediakan fitur reset password. Terus exceptional flows-nya 3E, akun tidak ditemukan, sistem menawarkan untuk melakukan register, yaitu include register. Terus ada juga 3E1, register dilakukan dan akun baru dibuat, lalu user diserahkan ulang ke login. Yang kedua ada use case name presensi, ID use case nya itu use case 2, important levelnya hide, terus use case type-nya itu main case. Habis itu primary aktornya itu pegawai, secondary aktornya nggak ada. Nah, terus ada stakeholder and interest, pegawai ingin mencatat kehadiran harian mereka dengan mudah dan akurat. Terus ownernya ingin mengetahui laporan kehadiran dari si pegawai secara harian maupun bulanan. Habis itu Brave Description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana pegawai melakukan login dan mencatat presensi mereka, kemudian dapat direkap baik per hari maupun per bulan. Habis itu ada triggernya, pegawai sudah login ke sistem dan siap melakukan presentasi. Habis itu type-nya itu internal. Terus ada relationship-nya juga, asosiatnya itu pegawai, include-nya itu login, harus dilakukan sebelum mencatat presensi. Habis itu register, jika belum memiliki akun, bagian dan proses login. Terus ada action-nya juga, per hari, presensi harian. Terus ada rekap per bulan, rekap data kehadiran bisa diperluas menjadi laporan bulanan. Habis itu generation-nya nggak ada. Terus ada normal flow, ada 6, yaitu pegawai membuka sistem presensi, pegawai melakukan login, jika belum harus register dulu. Terus setelah login berhasil, pegawai melakukan presensi. Habis itu sistem mencatat waktu presensi dan menyimpannya sebagai data harian. Yang kelima, pegawai dapat melihat rekap presensi mereka. Habis itu yang keenam, owner dapat mengakses rekap presensi seluruh pegawai. Alternatif sama eksepsionalnya, yang alternatifnya itu 2A sama 4A, pegawai lupa password, sistem menyediakan opsi reset kata sandi. Yang 4A, presensi dilakukan di luar jam kerja, yaitu sistem memberikan peringatan atau tidak mencatat. Nah, yang exceptional flows-nya 3E, server down saat presensi, sistem menampilkan notifikasi dan menyarankan coba lagi untuk login kembali. Yang ketiga yaitu skenario use case name recap, ID-nya use case 3, important levelnya hide, use case type-nya itu main case. Habis itu primary aktornya ada pegawai, secondary aktornya owner. Setelah itu ada stakeholder-nya dan interest, ada pegawai sama owner, yaitu pegawainya ingin melihat rangkuman kehadiran harian dan bulanan mereka. Habis itu ownernya ingin memantau data kehadiran seluruh pegawai secara efisien. Nah, untuk Brave Description-nya, use case ini menjelaskan proses pegawai dan owner melihat rekap kehadiran, baik untuk pemantauan harian maupun bulanan. Triggernya, use case mengakses fitur rekap dari sistem
setelah melakukan presensi. Habis itu ada type-nya yaitu internal, terus relationship-nya, associate-nya pegawai sama owner, include-nya nggak ada, extend-nya per bulan, rekap bisa diperluas ke data bulanan. Habis itu generation-nya nggak ada. Nah, kita lanjut ke normal flows. Ada 4, yaitu user memilih waktu rekap presensi. Yang kedua, sistem menampilkan data kehadiran berdasarkan waktu, hari, atau tanggal. Jika user memilih rekap per bulan, sistem menampilkan statistik bulanan. Yang keempat, yang terakhir, owner dapat mencetak atau mengunduh laporan presensi. Alternative flows-nya 2A, tidak ada data presensi, maka sistem menampilkan notifikasi data belum tersedia. Terus ada exceptional flows-nya 4E, gagal mengunduh laporan, maka sistem akan menampilkan error dan menyarankan untuk mengunduh laporan tersebut. Nah, sebelumnya kita telah membahas use case skenario dari PT tersebut yang telah kita perbaiki. Habis itu, kita akan membahas activity diagramnya. Yang pertama itu ada activity diagram login, kita akan tampilkan di sini. Setelah itu ada si pegawai itu mendownload aplikasi. Habis itu membuka aplikasi, terus login. Nah, terus ada pertanyaan mempunyai akun, jika tidak mendaftarkan atau register dulu. Habis itu jika telah memiliki akun, maka pegawai masuk ke tampilan presensi. Nah, terus ada yang kedua, activity diagram presensi. Ada pegawai juga, yaitu masuk ke tampilan presensi, menekan tombol presensi. Nah, di sini ada pertanyaan juga, error atau tidak. Jika iya, coba kembali, terus langsung masuk ke lihat data presensi. Jika tidak, maka langsung aja lihat data presensi. Nah, selanjutnya ada activity yang ketiga, yaitu activity diagram recap. Nah, di sini tuh ada aktornya itu ada 2, yaitu pegawai sama owner. Nah, owner itu masuk ke bagian rekap bulanan, habis itu melihat rekap kehadiran. Setelah itu bisa juga mengirimkan laporan bulanan via WhatsApp. Nah, owner sendiri yaitu melihat rekap kehadiran dari pegawai. Yaudah, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama itu dari login, proses login. Yang pertama itu saya menggunakan 1 aktor dan 6 objek. Di sini kita yang pertama itu pegawai masuk ke mode login, menampilkan login untuk awal aplikasi karena kita ini berbasis aplikasi. Dan yang kedua, kita masuk ke user registrasi karena kita belum mempunyai akun. Kita masuk dulu ke user registrasi untuk mengisi username dan password. Sudah itu sesudah kita membuat akun, nanti itu kan biasanya langsung balik lagi ke tampilan login. Nah, kita langsung user login memasukkan username dan password yang telah kita buat tadi. Yang selanjutnya itu kita masuk ke sistem nih. Apakah si username dan password itu udah masuk ke dalam database atau belum? Nah, kita masuk dulu ke sistem, username dan password itu dicari dan masuk ke database. Objek selanjutnya di database itu langsung men-searching data pegawai. Langsung di situ ada validasi data, apakah data yang saya input tadi daftarkan itu terdaftar atau tidak. Jika tidak terdaftar, nanti di sini akan ada message kepada pegawai, kepada user bahwa data tersebut tidak ditemukan. Dan jika data tersebut tercantum di database, nanti langsung ke tahap selanjutnya, yaitu menampilkan presensi, datable object presensi. Dan nanti juga udah masuk ke model presensi, itu juga akan balik message ke kita bahwa sudah masuk presensi. Nah, yang kedua, kita masuk ke use case presensinya nih. Kayak tadi, yang pertama itu ada 1 aktor, dan di sini kita memakai 4 objek. Yang pertama itu objek pertama presensi, yang kedua sistem, ketiga database, dan keempat notifikasi bahwa pemberitahuan. Dan yang pertama itu pegawai masuk ke kayak tadi ke tampilan presensi. Yang pertama itu menekan tombol presensi nih. Kita menekan tombol presensi, langsung sistem itu mengnotifikasi, mengupdate bahwa user itu ingin absen. Dan si sistem itu langsung masuk ke database. Database itu nanti masuk ke data presensi pegawai.
jika database tidak masuk gitu, kayak loadingnya lama gitu, nanti akan ada notifikasi ke pegawai bahwa presensi gagal. Dan jika presensi berhasil, dia akan masuk ke notifikasi juga dan memberitahukan kepada pegawai atau user bahwa presensi berhasil nih. Seperti itu untuk users presensi. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang sequence diagram untuk merekap. Kita di sini menggunakan dua aktor. Yang pertama itu pegawai dan yang kedua itu owner. Di sini kami menggunakan 6 objek. Objek pertama itu presensi, yang kedua rekap, yang ketiga sistem, keempat database, kelima dokumen, dan keenam sistem lagi. Nah, yang pertama itu presensi. Kayak tadi kan udah masuk ke presensi nih, ke tampilan presensi. Kita masuk ke mode rekap. Di situ ada tercantum mode rekap, tinggal pencet. Jika udah masuk ke mode rekap, di situ nanti akan ada kayak si sistemnya itu mencari rekapan per bulan kita presensi. Dicari oleh sistem, masuk ke database, apakah data presensi pegawai ini ada atau tidak. Dia berputar mencari datanya, dan jika tidak ketemu datanya, nanti akan ada notifikasi tidak ada rekapan. Mungkin itu karena sinyal dan lain halnya, bisa direfresh jika sudah ada notifikasi kayak dokumen ada. Di situ tertera di dalam aplikasi, nanti dia akan masuk ke dokumen dan menampilkan dokumen hasil rekapan kita atau hasil presensi kita selama 1 bulan full. Dan yang sesudah itu nanti si sistem dapat mengirimkan rekapan tersebut kepada owner nih. Jadi owner juga dapat melihat presensi kehadiran kita selama 1 bulan agar nanti mempermudah owner untuk memberikan gaji dan lain hal kepada kita. Seperti itu untuk sequence diagram. Kita langsung ke kelas diagram nih. Di sini kelas diagram mempunyai 4 tabel. Yang pertama pegawai, yang kedua presensi, yang ketiga rekap, dan keempat owner. Yang pertama pegawai menggunakan ID pegawai, menggunakan integer dikarenakan ID menggunakan nomor. Dan yang kedua itu database-nya nama, string, username string, password juga string, tapi bisa juga varchar. Tapi di sini kami menggunakan string. Dan yang kedua itu ada login, bawahnya login. Bawah lihat itu karena ada 2 pilihan, presensi, lihat hasil, rekap. Dan itu pegawai itu terhubung ke 2 tabel. Yang pertama itu rekap dan kedua itu presensi. Kita masuk dulu ke presensi. Tadi dalam tabel presensi itu ada ID presensi. Kita menggunakan integer, tanggal menggunakan date, waktu, time, status string, pegawai, sifat, void. Dan presensi ini juga terhubung ke rekap. Di rekap juga ada tampilan void, kayak tadi kan ingin melihat rekapan kita selama 1 bulan tuh. Nah itu presensi sama rekap itu saling berhubungan dikarenakan presensi dikumpulkan nanti direkap selama 1 bulan. Dan dari rekapan tersebut nanti owner juga dapat melihat rekap nih, dikarenakan nanti kita bisa mengirimkan kepada owner tersebut. Di owner itu menggunakan ID string, ID-nya bisa menggunakan string, bisa menggunakan integer juga bisa. Dan yang kedua itu nama string, username string, password string. Langsung lihat rekap all, semua dilihat dari awal presensi sampai akhir. Dan yang terakhir cetak laporan untuk owner. Seperti itu. Jadi di sini itu pegawai terhubung ke 2 tabel, yaitu rekap dan presensi. Presensi terhubung kepada rekap, owner kepada rekap, semuanya fokus kepada rekap. Karena ini kita fokusnya kepada presensi atau kehadiran pegawai. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian pemaparan video dokumenter dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Lagu yang tadi lagu apa itu? Ya benar. Jadi sapi dulu.
ini seperti bola-bola ya guys. Ada bola-bola mochi. Nah, ini nggak? Ibu Mele, lakuin dulu ya. Bola mochi. Mana sih? Mana sih? Bentar. Ya. Bola-bola mochi. Oh, Hai, di sini kita Hai, di sini kita salah. Jadi nanti satu video aja nanti aku share. Kamu jangan. Kalau kamu ada orang pembukaannya. Lo, ada jalan. Kalau kamu ada orang pembukaannya. Lo, bila ada kesalahan untuk Ini ini kayak asal terang banget. Ya, Sebet. Kalau ada. Wala, gin, parang yun, si Alvin. Para